Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Dan di program live streaming Ngobrol Seru kali ini Yuda Kristiawan live dari Jogja bagian selatan. Nah, kalau sebutannya sih Jogja lantai 2. Kita ada di Gunung Kidul. Sore ini kita akan ngobrol bersama bakal calon Bupati Gunung Kidul Bapak Bambang Wisnu Handoyo atau biasa dipanggil singkatannya ya biar milenial BWH. Ini. Nah, Mas Bambang, nah ini Pak Bambang ini sekarang. Siap, siap, siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol seru sore ini. Kita akan mengulik lebih dalam profilnya Pak Bambang ya, yang maju sebagai bakal calon Bupati Gunung Kidul periode ke depan dan mungkin dalam hitungan bulan ya, Pak ya nanti segera melaksanakan amanat rakyat nanti ya. Siap, siap. Oke, nah kita sekarang lagi ada di rumahnya beliau, Pak Bambang di daerah Semanu. Semanu ya, Semanu. Tunggul ya Pak nggih. Tunggul Timur, Semanu. Tunggul Timur, Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, seperti apa profilnya Pak Bambang tadi di awal kita sudah putarkan ya, bagaimana beliau ini memang sudah expert atau berpengalaman di dunia organisasi, baik di dunia pemerintahan juga, dan kalau di dunia politik tentu beliau juga sangat berpengalaman. Seperti apa silahkan nanti masyarakat Gunung Kidul bisa tanya-tanya langsung Pak ya. Siap, siap. Kita sekarang live streaming di channel YouTube Tribun Jogja Official, terus di fanpage Facebook Tribun Jogja. Nah Pak, ini langsung saja, ini Bapak mencalonkan diri sebagai Bupati Gunung Kidul Pak, ya periode mendatang. Nah Siap. ini apa yang ditawarkan ke generasi milenial khususnya ke Gunung Kidul, karena beberapa saya lihat branding Bapak di media sosial juga kencang dengan animasi, dengan hal-hal yang isu-isu seksi saat ini ya, budaya, seni. Apa sebenarnya yang Bapak tawarkan kepada masyarakat Gunung Kidul khususnya yang kaum milenial? Terima kasih, Mas Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara apa yang saya tawarkan pada generasi milenial, Mas ya. Sebenarnya generasi itu generasi masa depannya Gunung Kidul. Artinya apa? Artinya generasi itu yang akan menentukan masa depannya Gunung Kidul. Ya. Sehingga sangat tidak masuk akal kalau generasi itu tidak dalam pengolahan yang serius. Ya. Kalau kita melihat pola hidup masyarakat Gunung Kidul yang sekarang ini, kadang-kadang ada rasa kekhawatiran kalau pola itu akan berlanjut sampai generasi yang saya tidak tahu. Ya. Artinya generasi yang saat kekeringan yang menunggu musim hujan. Generasi yang pada saat terjadi sesuatu menyerah kepada alam. Generasi milenial tidak boleh begitu. Dia yang harus mencari tahu bagaimana teknologi informasi itu menguasai dunia. Sehingga harapan saya mereka bisa mengetahui potensi Gunung Kidul. Dan bagaimana dengan potensi Gunung Kidul itu dia merubah Gunung Kidul. Siap. Itu harapannya. Ya. Sehingga saya menawarkan di dunia pertanian, di sektor pertanian, sektor seni budaya adalah apa-apa yang dapat menjadi stressing generasi-generasi milenial itu pada konteks memanfaatkan itu semua. Contoh yang paling sederhana, pada saat kita bicara tentang pariwisata di Gunung Kidul, maka generasi milenial jangan hanya bisa menyajikan tentang potensi pariwisatanya. Ya. Tapi bagaimana mereka bisa memanage pariwisatanya. Mengelolanya ya, mengelolanya. ya, betul, betul. Sehingga kemarin difungsikan bahwa kita bangun taman budaya yang megah. Ya. Bagaimana kemudian di situ menjadi pusat informasi pariwisata, pusat untuk parkirnya wisatawan, sehingga wisatawan datang ke situ, tunjukkan tempat-tempat di situ, antar mereka ke situ. Nah ini peran generasi milenial untuk mengolah sumber daya pariwisata dan sumber daya alam yang lain untuk menjadi bagian dari pikiran-pikiran yang muda-muda itu.
Kalau hanya menawarkan objek-objek pariwisata saya kira gampang ya. Ya. Tinggal bagaimana mengakses dan sebagainya. Tapi memanage ini bukan pekerjaan gampang saat Ya. kita punya potensi yang banyak sekali. Terlepas dari birokrasi yang menangani, tapi manajemen pariwisata itu generasi milenial ini yang harus canggih mencari informasi dan canggih mencoba menerapkan di alamnya, di daerahnya. Itu kira-kira. Oke, ini menarik ini ulasan Pak Bambang ini ya. Harus canggih ya Harus generasi canggih, milenial. Nah, iya. ini harus canggih. canggih dalam konteks memanajemen potensi yang dimiliki ya, Pak. Yap. Nah, ini relate dengan riwayat jabatan strukturalnya Pak Bambang ini. Yap. Saya bacakan lagi ya, Pak ya. Yap. Ini pernah menjadi kepala subbagian perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DIY. Yap. Terus juga pernah menjadi kepala seksi pendidikan mental Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DIY ya. Ya. Terus juga pernah menjadi kepala bidang anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY. Betul, Artinya memang ketika beliau menyorot manajemen ini memang expert sekali, berpengalaman sekali. Karena di dalam institusi itu juga tidak mudah, Pak ya, memanage segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan anggaran, aset dan sebagainya. Nah, Pak, ini menarik sekali. Tadi berkali-kali jenengan sebut harus canggih generasi milenial karena fenomenanya adalah seperti generasi saya ini misalnya, ketika ada objek wisata, potensi aset alam lah ya, yang menarik, yang instagramable, banyak generasi milenial kemudian berbondong-bondong menyajikannya di media sosial masing-masing. Betul sekali. Keasikan di situ ya, Pak. Gitu ya maksudnya. Betul. Tapi manajemennya dilupakan, begitu Pak. Nah, ini gimana Pak supaya generasi muda juga terdorong untuk ternyata aset desaku ini bagus nih, harus aku kelola dan sebagainya. Ya, itu yang paling penting aja saya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana timbul pengertian setelah dia mengerti. Oke. Jadi orang yang mengerti itu banyak. Ya. Orang yang mengerti kalau tiap tahun Gunung Kidul kering. Ya. Orang yang mengerti kalau objek-objek wisata di Gunung Kidul banyak. Ya. Orang yang mengerti kalau potensinya luar biasa. Orang yang mengerti kalau generasi muda dan masyarakatnya juga luar biasa. Ya. Tapi tidak semua orang timbul pengertiannya untuk bagaimana menata usahakan itu menjadi kekuatan bersama yang luar biasa juga. Itu yang menjadi catatan dan PR penting kita. Ya. Karena apa? Contoh misalnya Desa Semanu tempat saya tinggal ini. Dia punya potensi pariwisata dan budaya yang luar biasa. Tapi kadang-kadang yang dilupakan di Semanu itu adalah memanage ini menjadi satu kesatuan kawasan yang kemudian hadir sebagai sebuah produk yang bisa ditawarkan bersama. Ini susah sekali. Ya. Masih asik mengelola punyanya sendiri-sendiri. Oke. Sementara di bidang seni budaya Semanu sudah menjadi desa mandiri budaya. Ya. Artinya potensinya sudah sangat luar biasa kalau sudah sampai level itu. Ya. Kebanyakan desa itu masih desa rintisan. Di Semanu ini sudah desa budaya. Artinya sudah desa yang berhak dianugerahi perunggu gamelannya dan balai budaya. Gitu kan. Semua orang ngerti itu. Tapi setelah itu terjadi apa yang harus dilakukan? Ya. Nah ini yang saya maksudkan, sulit sekali mencari orang yang timbul pengertiannya untuk merubah pola sehingga keasikan terhadap pola-pola lama itu bisa diabaikan. Yang harus dicatat oleh generasi milenial itu sebenarnya cuma satu. Kesulitannya itu bukan ada pada saat memasukkan ide-ide baru, inovasi. Itu gampang sekali memasukkan ide-ide baru. Tapi kesulitannya itu ada pada merubah pola yang sudah sedemikian lama mengendap di hati masyarakat. Itu yang paling susah. Ya, ini yang perlu PR yang banyak. Kita tawarkan pariwisata dengan banyak sekali objek wisata di kawasan pantai misalnya. Ya. Tapi kita lupa infrastrukturnya, lupa dengan bagaimana. Sudah kasihkan dengan mendapatkan retribusi yang sudah sekian. Ya untuk apa? Untuk apa? Tapi infrastruktur yang mendatangkan orang itu harus mendapat perhatian juga. Sehingga arus pengelolaan wisata itu juga harus menjadi bagian yang penting. Nah kalau sekarang kita tadi sampaikan kalau ada taman budaya misalnya, ya nanti semua tamu masuk aja dulu di taman budaya itu. Suguhi semua aspek seni budaya yang ada di masyarakat. Sepakat. Pemerintah itu yang kemudian menjadi
bertanggung jawab terhadap pementasan itu kan.